Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 10 Februari 2023 yang saya ambil di dalam firman Tuhan Mazmur 34 ayat yang kedua, 3 hingga 9, 10, 11, kemudian 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan ya menegur kita semua, ya, di ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetapi di dalam mulutku, ya. Jadi kita harus memuji Tuhan, ya, di dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang Tuhan inginkan, ya. Harus bersyukur, memuji-muji nama Tuhan Yesus. Itu di ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian di ayat yang ketiga, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Jadi kita harus bersukacita, ya, karena Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus hadir di dunia, ya, 2000 tahun yang lalu, hingga Roh Kudus-Nya, ya, diberikan kepada kita. Kita harus mendengarnya, ya, supaya kita bersukacita. Ya, itu di ayat yang kedua, ya, supaya jiwa kita bermegah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kemudian di ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kita harus mengecap, ya, firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, ya. Jadi betapa baiknya Tuhan, ya, dulu sampai sekarang, ya. Jadi Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus dulu, kemarin, sampai ini tidak pernah berubah. Jadi kita sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita hidup di naungan Tuhan, ya. Ya, kemudian di ayat yang ke-10, takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita harus takut Tuhan, ya. Kita sebagai orang kudus, ya, kita harus takut akan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya takut Tuhan, ya, karena Dia penguasanya, Dia pegang kendali dunia ini, nafas kita. Jadi kita harus takut akan Tuhan, ya. Bukan takut manusia atau bukan takut setan, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian di ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Jadi kita mencari Tuhan, kita hidup berkelimpah, tidak kekurangan apapun, selalu dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Contohnya saya sebagai hamba Tuhan, saya dicukupkan oleh Tuhan Yesus, asal kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya. Jangan kita mengeluh, ya. Kalau mengeluh itu kerjaan setan itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya, supaya kekurangan kita dicukupkan oleh Tuhan Yesus, ya, di ayat yang ke-11. Kemudian di ayat yang ke-18, ya, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesalahan. Jadi kalau kita sebagai orang benar, kalau kita berseru kepada Tuhan, ya, kita terlepas, ya, dilepaskan oleh, ya, roh-roh jahat, kita diselamatkan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya. Berseru artinya berdoa,
baca firman, ya, firman pujian dan doa lakukan setiap hari. Ya Bapak Ibu, saya juga bersyukur hari ini sudah hari yang ke-11 saya baca Alkitab Kejadian 1. Ya Bapak Ibu, jadi hari ini saya udah sampai di Esra. Ya, luar biasa itu Bapak Ibu. Baru 10 hari. Baru 11 hari. Ya, karena saya selalu berdoa Tuhan beri saya kekuatan untuk baca Alkitab. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. Kemudian di ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang sakit hati, patah hati, ya, supaya bebannya hilang. Ya, itu saudara-saudara. Ya, saya kemarin saya mau bersaksi kemarin, ya, tanggal 9 itu, Kamis tanggal 9 itu, ya, sorenya itu kaki saya terjepit pintu besi, ya, semua jari kaki saya masuk itu. Jadi secara duniawi itu harus keluar darah ya, tetapi puji Tuhan, ya, saya tidak sampai tergeletak, artinya masuk puskesmas. Saya hanya berdoa, ya, jadi Tuhan seolah-olah menahan pintu besi itu, ya Bapak Saudara. Ya, jadi pada hari ini, ya, saya oles dengan minyak bimoli itu, ya, saya berdoa Tuhan Yesus sembuhkan kaki saya. Hari ini berjalan lancar, bisa kerja seperti biasa. Ya, ya, puji Tuhan itu. Jadi Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, jadi saya bangga punya Tuhan Yesus, ya, yang luar biasa, yang membimbing saya. Ya, pada waktu saya salah arah, dia menegur. Ya Bapak Ibu saudara, ya, jadi firman Tuhan, ya, datang dari mulut Tuhan, ya, menegur kita, khususnya pada hari ini, ya, di tanggal 10 Februari 2023, tepatnya hari Jumat. Ya Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Hari ini juga saya kirim ayat firman Tuhan di Messenger. Ya, tadi pagi hingga nanti sampai malam ini, sampai jam 12 sampai jam 1. Di WhatsApp saya udah kirim, status Facebook, status WhatsApp. Ya, supaya kita tahu kuasa mana yang lebih besar. Jadi tentu kuasa Tuhan Yesus. Orang dia penciptanya, nafas kita kan dia yang pegang. Ya, itu tuh dengan firman Tuhan Lukas 11 ayat yang ke-28. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya, dan yang paling utama mau menjadi pelaku firman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.